Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pengeluaran konsumsi masyarakat dan pengeluaran pemerintah. Kelompok 4 beranggotakan Dian Niswatun Sakinah, Putri Maudi Anggraini, TB Fikri Maulana, dan saya sendiri Meli Rahmawati. Pada materi kali ini akan menjelaskan yang pertama, perilaku konsumsi masyarakat, yang kedua, pola konsumsi masyarakat, yang ketiga, dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi, yang keempat, tabungan masyarakat, dan yang kelima, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Pengeluaran konsumsi masyarakat. Pengeluaran konsumsi masyarakat adalah salah satu variabel makroekonomi dalam identitas pendapatan nasional dilambangkan dengan huruf C, consumption. Sedangkan pengeluaran konsumsi seseorang adalah bagian dari pendapatannya yang dibelanjakan. Bagian dari pendapatan yang tidak dibelanjakan disebut tabungan atau saving, atau dilambangkan dengan huruf S. Apabila pengeluaran konsumsi semua orang dalam suatu negara dijumlahkan, maka hasilnya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat negara yang bersangkutan. Konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya. Secara makro agregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatannya. Maka, semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsinya. Perilaku konsumsi masyarakat. Perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemeliharaan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, baik barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Pandemi COVID-19 telah mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih senang berdiam di rumah. Data Google Mobility Report per 9 Oktober 2020 menunjukkan mobilitas masyarakat masih terkonsentrasi di perumahan, meskipun pemerintah sejumlah daerah telah melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Terdapat intensitas kegiatan setelah pandemi COVID-19 berdasarkan survei konsumen DBS menyatakan bahwa 545 responden, 72% diantaranya berencana untuk mengurangi kegiatan di luar rumah setelah pandemi COVID-19 berakhir. Sementara itu, 25% lainnya akan memiliki intensitas yang sama ketika di luar rumah seperti saat sebelum pandemi. Hanya 3% yang memilih untuk meningkatkan intensitas beraktivitas di luar rumah setelah pandemi. Menurut survei Bank DBS, kondisi tersebut ternyata mengubah intensitas mereka untuk kegiatan di luar rumah. Meski pandemi berakhir, dalam konteks ini, masyarakat berencana mengurangi frekuensi pergi ke mal, bioskop, kamar bermain, ponsel, dan melakukan perjalanan. Terdapat pergeseran tujuan belanja akibat pandemi COVID-19. Berdasarkan survei konsumen Bank DBS, sebelum pandemi, survei tersebut menyatakan 73% responden memilih berbelanja di toko fisik seperti mal dan pusat perbelanjaan lainnya, namun hanya 24% yang menyatakan akan tetap melakukan usai pandemi. Terdapat pergeseran tujuan belanja akibat pandemi COVID-19 pada e-commerce. Berdasarkan survei konsumen Bank DBS, sebaliknya masyarakat semakin menggemari berbelanja melalui e-dagang atau e-commerce. Sebelum pandemi, hanya 24% responden yang memanfaatkan metode tersebut, kemudian meningkat menjadi 66% responden setelah pandemi. Kondisi serupa ini terjadi pada perdagangan melalui media sosial dan situs perusahaan. Pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi dapat dikenal berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran non-makanan. Terdapat proporsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB berdasarkan triwulan pada kuartal 1 tahun 2014 hingga kuartal 3 tahun 2017.
Sejak triwulan 1 tahun 2014 hingga triwulan 3 tahun 2017, peran konsumsi terhadap PDB Indonesia selalu berada di atas 55%. Pada kuartal 1 tahun 2014, proporsi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga sebesar 56,40% terhadap total PDB, sedangkan pada kuartal 3 tahun 2017, proporsinya menjadi 55,68% terhadap total PDB. Akibat konsumsi yang lesu tentu saja berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat perekonomian Indonesia masih besar ditopang oleh konsumsi. Terdapat proyeksi konsumsi makanan sebelum dan setelah pandemi. Bank DBS memproyeksikan masyarakat mengalokasikan 50,1% konsumsinya untuk makanan pada tahun 2020 karena pandemi. Angka ini lebih tinggi ketimbang proyeksi sebelum pandemi COVID-19. Kala itu, Bank DBS memproyeksikan alokasi untuk konsumsi hanya sebesar 49%. Seiring berjalannya waktu, proporsi untuk konsumsi makanan akan menurun, sebab pada tahun 2021 dan 2022, Bank DBS memperkirakan perekonomian akan mulai pulih, sehingga proyeksi alokasi konsumsi menjadi 49,5% pada tahun 2021 dan perlahan menurun di titik 48,9% pada tahun 2022. Pandemi COVID-19 memicu masyarakat untuk lebih berhati-hati menggunakan uangnya, sebab di tengah ketidakpastian, masyarakat cenderung fokus mengalokasikan dana untuk bahan pokok termasuk pangan. Terdapat presentasi perubahan pola konsumsi masyarakat selama pandemi COVID-19. Misalnya, pengeluaran untuk produk kesehatan meningkat sebesar 73,3%, bahan makanan sebesar 65,8%, pulsa meningkat sebesar 56,6%, makanan atau minuman meningkat sebesar 41,1%, listrik meningkat sebesar 31,3%, transportasi umum meningkat 31,7%, dan BBM meningkat sebesar 7,3%. Sedangkan biaya transportasi umum dan bahan bakar minyak menurun di kisaran 42%. Penggunaan listrik cenderung sama dengan pada masa sebelum dan selama PSBB. Penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19 mengubah laju mobilitas penduduk. Hal ini turut mengakibatkan perubahan pada pendapatan dan pola konsumsi masyarakat. Selama pandemi, pola konsumsi masyarakat 1. Memperhatikan pengeluaran. Menurut laporan McKinsey, tepatnya sebesar 83% konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang, dan 65% konsumen mengurangi pengeluaran. Rata-rata konsumen mengurangi pengeluaran dalam seluruh kategori produk kecuali kebutuhan rumah tangga, seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, produk perawatan pribadi, dan hiburan dalam rumah. Yang kedua, belanja online menjadi pilihan. Laporan McKinsey menyebutkan sekitar 92% konsumen telah mencoba metode berbelanja baru selama pandemi, dengan 58% konsumen berbelanja secara digital, 48% berbelanja melalui layanan pick-up dan aplikasi pengiriman, dan 37% mencoba brand baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Yang pertama, ada tingkat pendapatan masyarakat. Yang kedua, selera konsumen. Yang ketiga, harga barang. Yang keempat, lingkungan. Dan yang kelima, tingkat pendidikan masyarakat. Selanjutnya, dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Perbandingan perilaku dan pola konsumsi masyarakat telah disingkap adanya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat pula difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan kemakmuran antar lapisan masyarakat, sebab bagaimana diketahui kesenjangan kemakmuran dapat diukur baik dengan pendekatan pendapatan maupun pendekatan pengeluaran. Pola konsumsi masyarakat berbeda antar lapisan pengeluaran. Terdapat kecenderungan umum bahwa semakin rendah kelas pengeluaran masyarakat, semakin dominan alokasi belanjanya untuk pangan dan makanan yang dikonsumsi cenderung jenis padi-padian dan umbi-umbian. Di lain pihak, semakin tinggi kelas pengeluarannya, semakin tinggi proporsi belanja untuk konsumsi bukan makanan. Tren Gini rasio perkotaan dan pedesaan bulan Maret 2012 sampai bulan Maret 2019 dapat dilihat. Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2019 adalah sebesar
0,392 atau naik sebesar 0,001 poin dibandingkan September 2018 sebesar 0,391. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2018 terjadi penurunan sebesar 0,009 poin dari 0,401. Untuk daerah pedesaan, Gini rasio pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,317, turun sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan kondisi September 2018 sebesar 0,391 dan turun sebesar 0,007 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 sebesar 0,324. Terdapat rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kesehatan per kapita per bulan pada tahun 2020. Rata-rata pengeluaran masyarakat Indonesia untuk kesehatan tercatat sebesar 31.545 per kapita per bulan pada tahun 2020. Jumlah tersebut dibagi untuk pengobatan, pencegahan, dan obat. Namun, rata-rata pengeluaran tersebut di pedesaan masih rendah dari angka nasional, yaitu 21.965 per kapita per bulan. Rinciannya, pengobatan sebesar 15.796, pencegahan sebesar 3.660, obat sebesar 2.509. Sementara itu, pengeluaran kesehatan masyarakat kota sudah melebihi rata-rata nasional. Totalnya setiap bulan sebesar 39.910 per orang, yaitu terdiri dari 28.315 pengobatan, 5.968 pencegahan, dan 4.807 obat. Selanjutnya, tabungan masyarakat. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang dapat dibelanjakan atau disposable income yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Sedangkan tabungan pemerintah adalah selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin. Kedua macam tabungan ini membentuk tabungan nasional. Tabungan nasional merupakan sumber dana investasi. Dalam rangka menggalakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, tabungan masyarakat senantiasa diupayakan untuk terus meningkat. Terdapat rasio kepemilikan rekening bank orang dewasa di negara-negara Asia meliputi negara Myanmar, Filipina, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura pada tahun 2014. Berdasarkan survei Financial Inclusion Index atau Global Findex pada tahun 2014, kepemilikan rekening bank orang-orang dewasa di Indonesia hanya sebesar 36%. Angka tersebut tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya dan masih jauh dari rata-rata global sebesar 62%, meski meningkat dibandingkan 2011 hanya sebesar 19,6%. Terdapat prediksi perilaku masyarakat Asia Tenggara dan Amerika Serikat dalam menghadapi krisis. Data YouGov menunjukkan masyarakat Asia Tenggara rata-rata 2 kali lebih hemat dibandingkan dengan Amerika Serikat. Sekitar 60% masyarakat Asia Tenggara memilih untuk menabung lebih banyak guna menghadapi masa darurat. Sebaliknya, hanya 33% masyarakat Amerika Serikat yang memutuskan untuk menabung lebih banyak. Selain itu, sekitar 30% masyarakat Asia Tenggara memilih untuk mengurangi tingkat materialistisnya dan 21% masyarakat Amerika Serikat yang memutuskan untuk mengurangi tingkat materialistisnya. Kemudian, sekitar 28% masyarakat Asia Tenggara memilih untuk mengambil asuransi pada saat krisis, dan 10% masyarakat Amerika Serikat memilih untuk mengambil asuransi. Selanjutnya, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan sama-sama berkaitan. Bila dikaitkan dengan pendapatan, konsumsi adalah bagian pendapatan yang dibelanjakan untuk kebutuhan konsumsi. Sedangkan tabungan dalam pendapatan adalah bagian pendapatan yang disimpan atau dibelanjakan, sehingga besar pendapatan sama dengan besar konsumsi ditambah besar tabungan. Dalam buku Teori Ekonomi dan Penerapannya di Asia tahun 1981, karya Dr. Mubyarto, setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Hubungan antara besarnya konsumsi dan pendapatan disebut sebagai fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi adalah fungsi yang menunjukkan hubungan besarnya konsumsi dengan pendapatan, sedangkan hubungan antara besarnya tabungan dan pendapatan disebut sebagai fungsi tabungan. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan besarnya tabungan dengan pendapatan.
Dalam suatu perekonomian, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan atau pendapatan nasional dialokasikan ke dalam dua kategori penggunaan, yaitu untuk keperluan konsumsi dan tabungan. Pada umumnya, pendapatan dilambangkan dengan huruf Y, sedangkan konsumsi dilambangkan dengan huruf C, tabungan dilambangkan dengan huruf S, dan investasi dilambangkan dengan huruf I. Menurut John Maynard Keynes, pendapatan suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari segi perseorangan, Y sama dengan C plus S. Yang kedua, ditinjau dari segi perusahaan atau pengusaha, Y sama dengan C plus I. Keterangannya berupa Y itu sama dengan income atau pendapatan, C itu sama dengan consumption atau konsumsi, S itu sebagai saving atau tabungan, dan I itu sebagai investasi atau investment. Jadi, jika pendapatan berubah, maka akan berakibat konsumsi dan tabungan juga berubah. Untuk mencari fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama, untuk mencari fungsi konsumsi dapat dirumuskan yaitu C dikurang C1 per C2 dikurang C1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Contoh soalnya yang pertama, pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1.000 miliar, besarnya konsumsi per tahun 950 miliar, sehingga tabungannya 50 miliar. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun sebesar 1.200 miliar, besarnya konsumsi per tahun 1.100 miliar, sehingga tabungannya sebesar 100 miliar. Maka fungsi konsumsinya dapat dicari sebagai berikut. Di sini dapat dilihat oleh kalian bagaimana cara perhitungannya. Jadi, fungsi konsumsinya adalah C sama dengan 200 miliar plus 0,75Y. Untuk fungsi tabungan dirumuskan dengan S dikurang S1 per S2 dikurang S1 sama dengan Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1. Contoh soalnya sama seperti fungsi konsumsi, maka fungsi tabungan dapat dicari sebagai berikut. Di sini sudah dijelaskan bagaimana cara perhitungannya. Jadi, fungsi konsumsinya adalah S sama dengan min 200 miliar plus 0,25Y. Faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Yang pertama ada suku bunga, yang kedua ada budaya berhemat, yang ketiga ada distribusi pendapatan, yang keempat ada kekayaan yang dimiliki, dan yang kelima ada perekonomian. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau pengeluaran negara adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada masyarakat. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah atau belanja negara dibedakan berdasarkan dua klasifikasi, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Terdapat realisasi pengeluaran pemerintah belanja negara pada tahun 2020. Realisasi belanja negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mencapai 2.589,9 triliun sepanjang tahun 2020. Jumlah itu meningkat sekitar 12,2% dibandingkan realisasi belanja pada tahun 2019 yang sebesar 2.309,3 triliun. Realisasi tersebut digunakan untuk belanja kementerian atau lembaga sebesar 873,4 triliun pada tahun 2019 dan sebesar 1.055 triliun pada tahun 2020. Sedangkan belanja non-kementerian atau lembaga sebesar 622,9 triliun pada tahun 2019 dan sekitar 772,3 triliun pada tahun 2020. Selanjutnya transfer ke daerah sebesar 743,2 triliun pada tahun 2019 dan sebesar 691,4 triliun pada tahun 2020. Selanjutnya pada dana desa sebesar 69,8 triliun pada tahun 2019 dan sebesar 71,1 triliun pada tahun 2020. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah. Besarnya pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam satu periode tertentu sangat tergantung pada beberapa faktor, di antaranya adalah jumlah pajak yang akan diterima, tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan jangka panjang, serta pertimbangan politik dan keamanan. Sekian presentasi video dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.